warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya teman-teman ya. Oke, teman-teman minggu ini di video ini kita ada di pertemuan yang kelima ya teman-teman. Kita ada di pertemuan yang kelima. Dan seperti biasa kita ada dua topik ya teman-teman. Ada topik pertama dan ada topik kedua. Nah, tapi ternyata ya di minggu kelima ini kita agak lebih maju teman-teman dari perkiraan yang sudah saya sampaikan di RPS. Karena minggu kelima ini adalah minggu terakhir nih teman-teman. Ini minggu terakhir sebelum teman-teman masuk ke UTS atau ujian tengah semester. Karena ini mendekati Idul Fitri gitu ya. Nanti kan minggu depan kita sudah libur nih teman-teman, tidak ada perkuliahan. Jadi nanti ketika teman masuk after lebaran, setelah lebaran teman-teman sudah langsung di ujian tengah semester gitu ya teman-teman. Jadi ini minggu yang terakhir nih teman-teman pertemuan kita sebelum kita ke ujian tengah semester. Oke, langsung kita ke topik yang pertama gitu ya. Kita akan membahas kosakata, diksi dan juga makna kata. Apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam kosakata, diksi dan juga makna kata? Ya, teman-teman di sini ada kosakata, kata jadi di sini pembagiannya ya teman-teman ada kosakata, kata, istilah, ada istilah dan juga ungkapan. Teman-teman jelas kalau kosakata itu adalah gabungan dari semua, jadi gabungan dari kata gitu ya, gabungan dari kata. Kalau kata ini kosakata itu gabungan dari kata per kata gitu ya. Jadi kosakata itu paling tidak dua gitu ya. Nah, kalau kata sendiri ini adalah yang memiliki makna, yang punya makna gitu ya. Jadi, tapi kata ini lebih tingkatannya paling kecil gitu ya, ibaratnya sebelum ke kosakata, sebelum ke frase, apalagi ke kalimat ya. Nah, istilah ini teman-teman ada dua, ada istilah umum dan juga istilah khusus gitu ya. Istilah umum itu punya arti sendiri gitu ya, biasanya bisa punya arti sendiri. Nah, kalau yang umum itu orang banyak tahu. Nah, kalau istilah khusus itu biasanya berhubungan dengan suatu keilmuan nih teman-teman, biasanya berhubungan dengan suatu keilmuan. Misalnya kalau kalau di teman-teman misalnya ya, kan ada istilah misalnya nih kayak di sekarang jurusannya ada yang namanya SI gitu ya, sistem informasi. Nah itu, kemungkinannya kecil teman-teman kalau orang-orang di luar yang teknik informatika itu mengenal dengan bahasa SI, kecuali kalau yang teknik informatika. Kalau ini kan karena memang sudah lumayan lama gitu ya berkembangnya gitu ya, jadi mereka kemungkinan tahu. Nah, terus ada juga ungkapan, teman-teman. Ya, ada juga ungkapan. Nah, terus teman-teman makna kata. Kita bahas nih makna kata. Jadi tadi kata itu kan sesuatu yang memiliki suatu tulisan gitu ya, gampangnya yang memiliki tulisan atau ungkapan yang memiliki makna. Nah, makna kata ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada makna leksikal dan ada makna gramatikal. Leksikal ini maknanya itu yang memang ada makna di dalamnya, berbeda dengan gramatikal. Kalau gramatikal itu memang maknanya itu sesuai dengan apa yang tertulis atau terucap. Kalau si makna leksikal ini terbagi lagi nih teman-teman menjadi denotatif dan konotatif ya. Denotatif itu makna yang sebenarnya, konotatif itu yang sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman bilang tolong bawakan kursi, ya memang beneran kursi, tapi kalau di konotatif dia bunga desa. Nah, itu bukan bunga desa beneran, tapi adalah seorang gadis ya, teman-teman. Nah, kemudian ada makna berdasarkan struktur leksikalnya gitu. Jadi kalau gramatikal nggak ada karena memang ya sesuai. Nah, ini ada yang berdasarkan leksikal itu, ada yang sinonim dan juga antonim, ada kata konkret dan juga kata abstrak, ada homonim, homograf dan homofon, ada polisemi, ada hiponim, ada hipernim, dan ada ambiguitas atau ketaksaan ya. Sinonim dan antonim, teman-teman pasti udah kenal. Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata gitu ya. Sinonim itu berarti hamil, mengandung, atau bunting gitu ya. Nah, kalau meninggal, wafat, mati gitu ya. Terus apalagi teman-teman?
Nah, kalau antonim besar, kecil, tinggi, pendek gitu ya, itu adalah antonim. Nah, kalau kata konkret dan kata abstrak, apa sih sebenarnya kata konkret dan kata abstrak? Nah, kalau kata konkret ini hampir mirip dengan gramatikal. Misalnya kita bilang apa namanya, meja gitu ya, ya meja yang bisa kita pegang, yang bisa kita raba, bisa kita cium, apa namanya, atau kata konkret itu yang bisa kita cium gitu ya, parfum gitu ya. Kemudian baju ya, terus di sini ada handphone ya, itu adalah konkret yang memang bisa dilihat dengan panca indera. Nah, kalau yang abstrak ini bisa disebut adalah kata-kata yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh panca indera. Misalnya, saya melihat Ani lagi sedih. Nah, si sedih itu masuk dalam abstrak karena kan sedih itu kan hanya perkiraan ya teman-teman ya, belum tentu gitu kan. Sedih, murung, bahagia gitu kan, itu kan tidak bisa dipastikan secara pasti gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga makna kata yang lain adalah homonim, homograf, homofon. Nah, kalau homonim itu homonim itu tulisan ucapannya sama tapi artinya berbeda. Bisa, saya bisa lari dengan saya kena bisa gitu ya. Saya kena bisa ular. Nah, itu bisa lari itu ya beneran bisa lari. Kalau bisa ular ya berarti kena si bisanya si ular itu gitu ya. Homograf, teras, tulisannya sama, ucapannya berbeda dan juga artinya beda. Teras dengan teras dengan teras gitu ya. Nah, kalau si teras yang pertama itu misalnya rumahnya ada di Bapak sedang duduk di bagian teras rumah dengan pejabat teras, itu beda ya teman-teman ya. Berarti kalau pejabat teras itu orang yang punya kedudukan. Tapi kalau misalnya Bapak duduk di teras ya duduk di teras beneran. Homofon itu ada sanksi dan juga sanksi. Itu kan sama sebenarnya tapi tulisannya aja yang berbeda. Nah, kemudian ada lagi yang namanya polisemi. Polisemi itu satu kata ya, tapi kalau digabungkan merujuk dengan banyak makna. Contohnya adalah kepala gitu ya. Kepala di badan sama kepala rumah tangga ya. Itu apa namanya? Beda kan ya, kepala bagian tubuh sama kepala rumah tangga itu sangat-sangat berbeda. Nah, kemudian ada yang namanya hiponim dengan hipernim. Nah, kalau hiponim itu kayak dari ungkapan yang khusus, yang kecil-kecil menuju yang kecil-kecilnya gitu ya. Kalau ada umum dan khusus gitu ya. Nah, hiponim itu adalah yang khususnya. Kayak kalau hipernimnya adalah, kalau hipernim kan yang luasnya. Kalau hipernimnya itu teman-teman ada bunga, nah nanti hiponimnya ada mawar, anggrek gitu-gitu. Nah, terus ambiguitas. Ambiguitas ini maknanya double ya, teman-teman. Maknanya double. Misalnya mereka bertemu paus. Ini bisa diartikan mereka ketemu paus di laut atau mereka ketemu paus sebagai pemuka agama apa namanya yang apa namanya agama Kristen gitu kan, itu ada ya yang paus gitu ya, Paus Paulus gitu ya, itu kan ada. Nah, itu ada dua. Nah, kemudian dia memang bukan orang kudus. Nah, ini pun kudusnya terbagi jadi dua, kudus yang beneran ada di Jawa Tengah atau ini juga istilah yang digunakan di agama Kristen juga kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ada ambiguitas itu ada dua maknanya dari satu kata itu. Oke teman-teman, itu aja, tidak banyak-banyak, lebih menekankan ke makna kata ya. Semoga teman-teman bisa memahami sinonim, antonim, hipernim, hiponim gitu ya, ambiguitas ya. Oke, materinya itu aja teman-teman. Setelah ini teman-teman silakan langsung mengerjakan Indigosnya, e-learningnya, smart learningnya. Jangan lupa dikerjakan tes online-nya. Videonya cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.